أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرب التاجرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه semalam tuh sama kalau orang tuh yang beramal 3 tingkatannya. Pertama beramal tuh karena ini surga, hendak masuk surga, hendak masuk neraka, beramal tuh. Yang kedua orang yang hendak dia beribadat karena hendak sampai kepada Allah, hendak terbuka dinding marifat, hendak diridai Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga ini orang beribadat kadang memikirkan apa-apa. Aku beribadat baik-baik aja nya. Hendak masuk surga, hendak masuk neraka, hendak dapat keridhaan enggak. Ini ibadat aja artinya ada mengharap apa-apa ibadatnya tuh. Nah itu yang bagus, orang yang ahli, orang yang harap billah tuh kayak itu ibadat. Tapi kita kadang kawa mau langsung ketiga tuh kadang kawa kadang melalui tingkatan pertama dulu, tingkatan kedua, tingkatan ketiga kadang kawa langsung hendak ke ketiga tuh kadang kawa begegamatan dulu. Ibuan kita nih kadang kawa di tingkat pertama dulu, ayo ibadat dulu mengharap surga kadang kawa. Perhatikanlah bahwasanya tiap kita tidak dapat sampai kepada makam seperti orang yang ketiga itu kecuali sudah melalui tingkat pertama dan kedua. Kita tidak dapat memaksakan diri kita mengikuti kepada makom yang lebih tinggi sebelum memulai latihan dengan bermujahadah, yaitu mengerjakan ibadat yang payah-payah terhadap nafsunya. Hanya seberataan ibadat nih dipaksa dulu, dipaksa kayak sembahyang 5 waktu tuh, dikarasi sembahyang, bersolawat, baca solawat, dikarasi bersolawat, berzikir, dikarasi berzikir. Ini sudah kebiasaan kita, jadi terbiasa, sudah kawasan terbiasa. Jadi sudah terbiasa tuh kita sudah tertagawi rasa apakah, rasa berdosa, rasa menpai, rasa kurang apa model yang orang sudah untuk ada kawa yang begawi ini yang langsung ke anwa kemudian yang tinggi langsung ada kawa malan ada langsung 1000 salawat. Ada kawa ini kadang mau menuntung udah mau salawat yang model kayak itu tuh ada mau salawat tuh 10 dulu sembahyang baca 10, karena sembahyang subuh baca 10, karena sembahyang maghrib baca 10, 20 sehari. Karena ditingkatkan pulang tiap sembahyang pulang 10, 50 sehari jadinya pulang. Tingkatkan pulang kita pulang jadi sana 20 pulang sehari sekali sembahyang ke 20 kali ditingkatkan 5 kali sembahyang kalau 100 jadinya sehari. Terus tingkatkan, dipaksakan ibadat dipaksa kayak sembahyang, kayak ibadah, kayak bersolawat, berzikir dipaksa. Akhirnya apa terbiasa kena kaikam tuh sembahyang subuh dikarasi bangun tuh bangun sudah, jangan lagi yang manusia kita bangun tuh hendak berabah pulang
atau alarm atau dua alarm, nah alarmnya nyong 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 mendengar sampai 4 jamnya. Kita bangun juga masih orang sebelah yang bangun, alarm orang sebelah yang bangun, Pak. Jadi alarm tuh bujur dia noe sambil memecik alarm tuh minta anukan Allah supaya dibangunakan. Jadi bang akhirnya di Karas itu mau bangun kayak ini macam-macam amalan terus bayi bangun subuh nih bambah maghrib nih bah amalan apa kayak membaca atau belajaran kayak ini kan itu termasuk membangunkan kita anu subuh tuh atau kita misalnya yang guring guring sebelum zuhur tuh guring anu ngernya guring apa pokoknya guring sebelum sembahyang zuhur itu guring berpahala guringnya tuh nabi ada ngerasa matanya adanya tambah namanya jadi itu berpahala guringnya tuh berniat guring itu untuk sengaja aku guring karena Allah Ta'ala kita adilatnya kita subuh dibangunkan Allah kita punya bangun itu cuma jangan guringnya guring yang sudah parak benar juhur guring jangan guring cuma jam 10 atau jam 11 guring kita bangun kita sudah parak juhur bangun seperti sembahyang malam dan membersihkan diri dari segala maksiat zahir dan batin. Inilah beberapa tahun lamanya kita berlatih dan berriyadhah. Jadi harus dilatih dulu itu tuh sembahyang malam nih. Sembahyang malam nih menkawa kita tuh seumur hidup tuh harus ada digawe sembahyang malam. Karena apa? Sebelum sembahyang 5 waktu Nabi itu sembahyang malam. Itu dulu sembahyangnya. Di sembahyangnya kada waktu Nabi itu cuma yang aneh sembahyang malam ianya. Sebelum sembahyang 5 waktu nih nah. Jadi menanu itu di sekali paling kada tuh sekali barang sembahyang malam sanune sembahyang tahajud tuh. Paling abdol waktunya sembahyang tahajud tuh sebelum subuh. Ya orang rajin yang di bulan puasa tuh jam 3 jam 4 orang sembahyang anu tuh karena sembahyang malam nih lebih mendekatkan kepada Allah ikan tuh sama mama kayak orang udah bercinta-cintaan tuh pastinya anak berduaan lawan yang kasih lawan yang dicintainya nih pasti anak berduaan sudah orang mau pacaran tuh pasti anak berduaan kayak orang dua laki bininya kawin pasti anak berduaan dua yang orang dicintainya kayak acara cinta lawan Allah ya sembahyang mendekatkan diri berzikir mendekatkan diri lawan Allah malam tuh malam nih orang tapi ada kalau sembahyang tengah malam tuh tapi ada kalau nah modelnya tuh itu model kita hendak banuan lawan Allah mau pacaran sahabatnya tuh modelnya tuh cintaan apa yang hendak diaduakan lawan Allah tuh yang ikam sembahyangnya 2 menit berjam berdoanya sejam apa yang diaduakan apa aja yang diaduakan lawan Allah sahabat akan bayar biar kan usah bahasa Arab bahasa Indonesia aja ya Allah ulun ini ya Allah lulusakan ulun ya Allah bari ulun rezeki ulun masuk pesantren ya Allah ini malam toh kayak abah rajin yang malam dilanggar kalau nubuhannya doa abah kada lain kada doa toh kalau minta sugih kada abah minta ngano kada sebutin aja minta anak yang soleha minta anak yang menjadi kekasih Nabi tuh jangan minta tuh tiap malam tuh doanya itu ya berdoa juga minta anak yang soleh tapi kada diwujudkan cara-caranya kada mau juga abah berdoa minta anak yang soleh ini pang nah belajari bukan ikan mabano nah, itu tuh caranya kada mau pang berdoa aja pulang kada dianakan pulang kada mau
Jadi bilangnya sedikit apa bulikin supaya ingat ikam. Jadi orang sembahyang, orang beribadat, mengharap surga, takutan lawan neraka, itu masih belum anu lagi. Cuma kalau kita masih orang awam kan apa-apa. Cuma bilangnya itu di pahamannya tuh artinya masih merasa dirinya yang beribadat tuh. Ada merasa yang ditolongi Allah, ada merasanya, dia merasa dirinya. Nah kayak itu tuh sakitnya kena wayahnya tegawi maksiat atau yang bisa beti orang. Ada orang sembahyang hendak sembahyang baca waqiah surah waqiah tuh. Lawan sembahyang duha itu kan padilatnya di luar sugih kena. Tahun-tahun memelakan kada sugih juga ampehnya pentingannya. Ini merasa itu yang diuntingnya. Paham lah? Jadi banyak sembahyang tuh. Jangan dia akan yang merasa surang sembahyang. Kena mun sadar apa-apa timbul ampeh sembahyang. Mengharap surga sembahyang. Tang tegawi maksiat, aduh aku tegawi anu bisa ada jadi masuk surga. Nah, mau kayak itu. Bah aku amalan bertahun-tahun soalnya kada suka juga. Ampeh jadi aku ampehnya putingannya. Ini merasa kayak itu mengharap ada yang diharapnya. Jadi mun ibadat tuh jangan mengharap apa-apa. Itu karena tugas kita sudah. Itu aja namakan tugas kita. Jadi melatihnya tuh nah bertahun-tahun melatih yang makam pertama tuh dulu. Bertahun-tahun melatihnya tuh udah tuh hanya kena naik ke tingkatan tingkatan kedua pulang hajar naik ke tingkatan ketiga. Jadi kayak ikam tuh belajar anak ikam sekolah tuh kan pasti berusaha kayak apa supaya naik kelas 3 kayak itu kalau kayak apa naik supaya kelas kayak saya kayak apa naik supaya kelas 6 kelas 5 berusaha lah. Nah kayak itu juga gitu kita manukan anu nih ibadatnya diusahakan dikarasi anu tuh jadi kita sudah terbiasa artinya kan mau merasa apa-apa lagi anu ini udah kayak plong aja misalnya sampai Allah Akbar sampai sembahyang turun kalau plong yang paruh raminya lagi film anu raminya lu kada ada lagi ini kerakan kayak itu tuh jadi capat aja tertinggal hanya sembahyang rasa bersalah bener rasa kehilangan apa mau kehilangan harta merasa asa berdosa bener sudah kayak merasa yang anu bener tuh sudah ya, kebiasaan sudah menggawe. Dan jika dikehendaki Allah kita akan ditingkatkan kepada makam yang lebih tinggi. Jadi yang menaikkan makam tuh pada kita Allah menaikkan namanya kayak kem sekolah menaikkan kelas ya Pak guru. Nah itu sudah cerminan sudah menurun kita hendak memahami Allah tuh. Ini kita sebutin aja pahami apa kehendak Allah tuh pahami. Jangan dikarasi kehendak kita, jangan. Kita harus memahami kehendak Allah nih apa kayak kita berdoa kada kabul ada berarti kehendak Allah berdoa semoga supaya ada bersuki supaya mendapat rezeki yang banyak pakai itu aja hidup ada kehendak Allah berarti itu jadi anggap bagus saja apa aja kan itu bagus saja ajar arwah guru bahari bagus saja kena kan berdoanya kita pasti kabul tapi aku doa kada kabul kenapa aja ini kan Allah itu mengabulkan kada bisa juga kada di dunia di akhirat kena dikabulkan Allah bisa juga kena kayak abah berdoa supaya sugih kada mau sugih abah kada mau kabul ikam yang sugih kena kayak itu diulah misalnya di Allah tuh misalnya ikam nah kayak abah diulah Allah sugih timbul abah lupa lawan Allah kena Allah kada mau tatap jadikan Allah abah kayak ini ikam kena yang sugihkan Allah. Jadi ada kisah bahari orang baca surah waqiah. Surah waqiah ini kan membaca saben bisukan, saben sembahyang subuh. Surah waqiah fadilatnya kena disugihakan. Idza waqatil waqiah itu nah. Bertahun-tahun sidin mamalakan kada mau sugih. Apa sidin mau ini kada mau sugih? Anak sidin binian saya kong.
Soalnya tang ada orang berdatang lalakian di luar sugihnya lakian nih berdatang lawan anak sidin diterima ay kawin sugih kada anaknya jadinya. Nah tak anaknya sugihnya hajar sidin paham, oh ini kehendak Tuhan sekalinya. Makanya kehendak Tuhan nih dipahami, coba dimengerti itu nah di lapap di digamati digamati nah begamat menggarakan, oh nanti ada bagus sejak anak Allah ini bagus sejak. Jangan buru-buru aku berdoa kada mau kabul, aku amalan kada mau jual, jangan. Intinya jangan ampih gitu aja, intinya amalan jangan ampih. Makanya doa itu kan ada, kalau yang abah rajin baca, nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufik wal hidayah wal istiqomah. Nah, istiqomah itu tarusan karamat nih, karamat hubungan wali-wali nih, karamat hubungan guru-guru paling kenal karamat sih itu ya istiqomah. Istiqomahnya apa? Macam arwah guru istiqomah mengajar sidin, arwah guru sekumpul pulang istiqomah mengajar sidin sampai kering, sampai yang nah bersandar di ranjangnya lagi bakal merah. Udah kayak ini nah bakal merah, orang dilanggar tuh turun aja ada melihat sidin di kamar, nah duduk di kamera tetap ajar sidin. Arwah bahaji guru sidin sebulan sebelum sidin menyetop pengajian tuh dibawa sesudah di menyetop pengajian dibawa ke rumah sakit sampai meninggal. Sidin garing tuh saya ke ekong murid kada jauh tahunya arwah guru Juhdi itu belum kada sudah parah benar hanya sidin tahu, artinya sidin kada mau menampaikan nano to lawan nano. Jadi sidin setiap pengajian sidin tuh nah sidin memakai ujar sidin akhlak sidin memakai, jangan mengadu lawan manusia sidin memakai. Ada model yang asal sambat aja ikam yang akhlak ikam, tapi yang libar akhlaknya bukan bagus lo lawan kuitan kada bagus, lawan ano orang kada bagus akhlaknya, tapi menyuruh orang ya itu yang semalam yang jerabah yang ulama yang jahat itu tuh bisa memadahi orang aja, malu dirinya kan bisa. Jadi sebenarnya tingkatan tuh Allah yang akan menaikkan ke makam tuh macam yang sekolah tuh. Ang jerabah yang belinya sudah sampai anunya ujian setahun ulangan. Terus sampai anunya naik ke kelas 3, naik ke kelas 5. Ada kabar kita bakaras misalnya belum sampai lagi setahun aku hendak naik. Duduk ikam di kelas 3 itu nah. Ikam di kelas 2 masih semalam tuh. Duduk kemana kelas di kelas 3 nah. Jauh. Tolak. Belum sampai waktunya lagi. Saya kusai nih. Ngunyur ya ke sekolahan ikam nah, duduknya no. Duduk ke sekolahan ikam. Bingung orang apa orang ini nih. Akan tagantar tentang di mana aja ini nih. Ya kan sampai makamnya lagi, kan sampai lagi. Jangan dikakak-karasi, hang na otaknya. Nah kayak ini nah. Saya kada bahasa rumahan mendengarkan lagi abang belajar ikam kayak ini. Ikam sudah sampai waktunya belajar kayak ini, belajari. Semalam bertahun-tahun kada abang belajari, ya sampai waktunya lagi. Dan janganlah hendaknya kita berbuat dan meniru-niru amal hati atau ahwal orang yang arif, seperti apa yang telah disebutkan iradatuka tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah, berkehendaknya engkau akan tajrid serta ditempatkan Allah akan dirimu ke makam asbab, itu adalah keinginan yang tersembunyi, supaya yang ditempatkan Allah di makam asbab. Jadi makam orang dua, makam tajrid, makam asbab. Makam tajrid, makam asbab dua dulu, makam dulu. Yaitu makam asbab masih berusaha
di bidang rezeki dan menghendaki akan berkeluarga dan menghendaki akan berkeluar dan berpindah ke makam tajrid, yaitu meninggalkan asbab. Ia adalah kekurangan adab. Nah, jadi makam itu dua aja, bah, makam tajrid lawan asbab. Jadi makam awal itu asbab dulu. Asbabnya makam orang awam, ini masih begawi, masih mencari rezeki, masih yang berusaha mencari rezeki lagi. Cuma mencari rezekinya ini bang ada syaratnya, ada anunya, jangan mengganggu ke ibadat. Mencari rezekinya ini, nah jangan mengganggu ke ibadat. Bila pacang mengganggu ke ibadat, tinggalkan. Kenal gajinya aja, tinggalkan. Mengganggu ke ibadat. Apa contohnya? Contoh begawi, misalnya tuh begawi, disarikinya kita sembahyang, disarik si bos nih. Sampai waktu sembahyang kita main si bos nih. Tapi gaji tinggi, tinggalkan bagian gitu, mengganggu ke sembahyang. Atau bisa juga kita yang hayal begawi, kada ingat begawi, kada ingat waktu sembahyang begawi taros, nah sembahyang kada itu mengganggu ke diri pulang, mengganggu sembahyang, mengganggu ke ibadat pulang. Jadi orang yang tuh ini begawi cuma kada mengganggu ke ibadatnya, dari pacang mengganggu dikirakannya, nah itu makan asbab ngarannya, masih mencari ke rezeki lagi. Nah kena dinaikkan Allah ya makam tajrid, paham lah? Makam tajrid nih nya ibadat aja rezeki datang surangan, ya, macam kayak buan guru-guru ini kan sidin masih mungkin kita melihat badahan kada padahal begawi aja sidin masih guru sakumpul usaha sidin apa imdat zahara usaha sidin sampai wahine guru judi ada usaha sidin. Jadi punya yang makam dasar bijak makam tajrid punya kada begawian lagi, beramai aja bah ibadat aja rezeki datang surangan. Orang di makam asbab nih gen, rezeki itu bisa datang, cumanya masih bercari. Rezeki itu datang surangan. Karena apa? Rezeki ini sudah ditakdirkan Allah, digariskan Allah sudah. Kita masuk surga, masuk neraka sudah ditakdirkan Allah sudah. Ada hadisnya. Ada hafal hadisnya tuh kan ada hafal hadisnya tuh ada di kitab Arba'in Nawawi, hadis 40 pengajian guru ilham di Masjid Raya saban malam Jumat tuh itu kitabnya dulu tahu ini masih lagi hadis Arba'in hadis 40 yang sahih itu ada dari riwayatnya dari Abdullah anak Sayyidina Umar. Nah hadis apa kada hafal. Di hadis itu tuh intinya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah dari alam arwah sebelum kita masuk ke kandungan, sebelum roh kita masuk ke kandungan ibu nih sudah ditakdirkan, sudah rezeki sudah ditakdirkan, jodoh ditakdirkan, kalau gitu masuk surga ditakdirkan, masuk neraka ditakdirkan sudah. Tang setuju kita yang dimasukkan roh kita ke dalam parut mama atau kaikam sudah setuju, cuma ikam kada tahu apa ikam perjanjian ikam melawan Allah atau kada tahu ikam, cuma ikam sudah menyetujui. Makanya jar roh guru bahari jangan terkejut bilanya di Makkah tuh ada orang bernama aneh-aneh itu orang tuh bisa juga masih di alam arwah misalkan nah itu ada orang tuh tiba kita balik tiba hilang orang tuh, nah itu bisa orang tuh masih antar dunia ada malaikat, orang tuh masih di alam arwah. Jadi banyak kita nih sudah tolak haji kayak abah lawan mama nih, abah ini sudah bertamu lawan mama nih dia di alam arwah sudah, abah lawan ikam sudah bertamu di alam arwah sudah. Cuma jangan berkisah-kisah lawan orang masalah kayak ini, kita orang ini tahu menjawab gue kemana, pokoknya salik maju tahu hadisnya ada. Orang beribadat sudah masuk ada sudah takdir orang masuk surga sudah ada garisnya. Buktinya apa? Ada kisah dari
orang berdua ading yang kakak ahli ibadat ada lebih abang misalkan yang ading ahli maksiat, yang kakak ahli ibadat, berdiam, yang ading di bawah, yang kakak di atas loteng. Jadi yang ading ini berpikir suatu saat aku nih maksiat terus banyak benar dosaku nah. Kakakku tuh nah tenang benar beribadat. Kalau salah kali nah kayak kakakku tuh nah beribadat. Yang kakak ini pulang berpikir pulang adingku tuh nyaman benar aku mah kan beribadat harus yang malam buyuh anak adingku tuh baik bermaksiat harusnya coba aku sekali bermaksiat ya Allah maha pengampun dua karena aku bermaksiat tuh minta ampun dua Allah diampuni habis dua dosaku berniat nih sudah inya niat nih lah aku mengadakan pulang umat Nabi Muhammad nih berniat teja buat kebaikan nih hendak berniat tuh baru tagawi lagi berniat teja ikan semua hendak berniat mbani mama basuh piring berniat kan sudah belum digawi lagi itu sudah dapat pahala sebuting sudah tangkam gawi membasuh piring dapat pulang pahala mereka itu berniat aja ya berniat terus karena gawi ada dua harus berniat harus digawe berniat tuh pulang tuh nah jadi berniat apa ya niatakan kayak kebaikan niatakan dulu dapat pahala amal kejahatan bang maksiat berniat kada dicatat lagi kan Allah tuh maha bijaksana anunya lawan saya anunya lawan umat Nabi Muhammad lawan kita nih kalau kalau ibadat berniat dapat pahala maksiat berniat kada dicatat lagi nyatakan aja dulu jangan dicatat dulu aja jadi nih berniat semua anak aku gini anak mengambil duit mama gini 5.000 pesan aku sekolah jadi malaikatnya nah malaikat yang di kanon arkit atip nih Tuhan ini anak ya Pak ini baru sudah katakan aja dulu aja Tuhan yang dicatat dulu biar aja dulu jadi tangkal jadi kemana nah ya kalau kan jadi oleh ada jadi dicatat tapi punya tang ke megawi aja dicatat dosa nah itu pulang kanuannya jadinya tadi berdua ading sama-sama berniat pas menggawe yang kakak ini turun di tangga yang ading ini naik patah tangga jadi tertindih mati berdua yang ading mati yang kakak mati sekalinya dilihat niatnya yang ading soalnya berniat hendak ke atas berbagi ibadat ini berniat dosanya sudah diampuni sudah berniat pulangan sebutin kebaikan kakak ini pulang berniat pas hendak menggawe patah ada niatnya kejahatan jadi kejahatan kanunnya itu dia dihilangkan dia masuk yang ading kita balik yang ading masuk surga yang kakak masuk neraka padahal yang kakak ahli ibadat ada juga contoh kisah raja orang Yahudi jadi rajanya ini nih orang Yahudi pemimpin kaum Yahudi rajanya ini kisah bujur zaman bahare raja nih orang Yahudi nyagawen orang Yahudi ini diinya baik di Islam kan baik nah itu modelnya tuh dulu jadi ini pas ada dulu siapa ngaran kadingat apa ngarannya tuh walinya tuh nah si dini bano tulak haji jadi pas antara ini kan istirahatnya sembahyang di mana di Mekah di Masjidil Haram sembahyang jadi pada kan baru orang misalnya kata banyak lagi itu lah sempat jadi saya kawaji berabahnya di Masjidil Haram itu berabah tapi mimpi Nabi orang wali nih mimpi Nabi padahal kan aku titip salam lawan si Ano tuh nanya jadi saya bangun besok mimpi pulangnya orang nih wali nih itu pulangnya padahal kan aku titip salam lawan si Ano tuh nah sampai 3 kali ojinya ini bujuran berarti kadang-kadang yang mimpi ya Nabi nih bersuara kayak itu nih boleh kaji dicarinya orang tuh dapat sekalinya orang nih pemimpin para Yahudi ada salah kajinya maka Nabi berbano dikirim salam lo nih kenapa ya no berarti kan Nabi bikin salam berarti baik kedua orang tuh kenapa sedangkan ini orang Yahudi nya jadi
Ini partai pasti ada, pasti bujur aja, pasti bagus aja ada taginya, kisahkannya. Oh iyalah aja yang anu dari saya bujur aja. Apa garang kem gawe ini aja sawat nabi kisahnya nabi ku aja berkirim salam gue ikam ya. Dang dulu lah aja. Nya numpang aja yang ku gawe ini nah yang di agama ku baik ya kan itu. Di agama ikam baik ya. Sampai pang apa aja. Pertama inya inya nih bakal kawinan baca apa nih bakal kawinan jadi acaraan di mabukinya orang bertahan orang kampung di agamanya bagus di Islam apa ada bagus kalau pertama kedua pulang inya saking sayangnya lawan anaknya saking cintanya kada maunya mana mengawinkan dua orang inya mengawini macam abah kawini kan di agamanya bagus saja di Islam apa kada kalau intinya nih yang ketiga apa aja nah ada yang ketiga aja aku nih bisa jalan